إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada ini ketika di hari yang paling mulia Sayyidul Ayyam, hari Jumat, di bulan yang paling mulia Sayyidus Syuhur, bulan suci Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah hidup, masih diberi oleh Allah sehat, dan pula masih tergerak hati kita ketika mendengarkan kumandang azan itu. Karena banyak juga orang yang sehat, orang yang hidup, tapi tak ada tergerak hatinya ketika mendengarkan kalimat azan. Maka inilah nikmat yang paling besar, yang paling berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setiap Jumat selalu khatib berpesan, ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya sekedar status di Facebook, status di WA. Takwa bukan hanya sekedar terucap di lisan, tapi takwa yang sebenarnya mengingat Allah dan tidak melupakannya, syukur kepada Allah dan tidak kufur terhadap nikmatnya, taat dan patuh kepada perintah Allah dan tidak melanggar larangannya. Kenapa wasiat takwa ini terus selalu diulang-ulang setiap Jumat? Karena memang inilah jalan keselamatan, jalan kesuksesan. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah kemenangan yang sejati, yaitu surga. Maka kita perlu sering-sering mengevaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah bertakwa atau kita hanya pura-pura bertakwa? Mungkin sebagian kita merasa sudah bertakwa, merasa sudah banyak ketaatannya, merasa sudah banyak amal solehnya. Karena setiap tahun puasa Ramadan, tiap hari datang ke masjid, sholat berjamaah, zakat dan sedekahnya tak pernah tinggal, haji dan umroh setiap tahun, baca Qur'annya banyak, puasa Senin Kamis, alhamdulillah rutin terus. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua amal soleh yang sudah kita lakukan. Tapi jamaah, tahukah kita ternyata nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang banyak ibadahnya ketika di dunia, tapi akhirnya dia masuk neraka. Kenapa bisa? Kemana semua amal-amalnya itu? Maka ternyata ada yang akan merampas pahala semua amal solehnya itu, yang dia tidak sadari ketika masih hidup di dunia. Maka Nabi SAW sudah memperingatkan kita, sudah mengingatkan kita dalam hadisnya,
Ini adalah peringatan dari Nabi untuk orang-orang yang sudah merasa taat selama ini, yang sudah merasa banyak ibadahnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata Nabi kepada para sahabat. Jawab sahabat, "Qalul muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah mereka yang tidak lagi punya dirham, tak punya uang, dan tak punya harta benda. Setahu kami ya Rasul, orang yang bangkrut dia yang sudah tidak lagi punya uang dan tidak punya aset, tak punya barang. Bukan itu kata Nabi. Faqala innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku adalah may ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin, nanti pada hari kiamat dia datang dengan membawa pahala salat yang banyak. Tak hanya salat wajib, salat sunat qabliyah, ba'diyah, salat sunat tarawih, tahajud, duha, semua salat-salat sunat lainnya. Wa siyamin, dia datang membawa pahala puasa yang banyak. Puasa Ramadan sudah pasti, puasa Senin Kamis, puasa hari-hari bulan-bulan haram, semua puasa-puasa sunat ia kerjakan. Wa zakatin, membawa pahala zakat yang banyak. Sedekah, setiap ada yang minta bantuan dia bantu. Masjid, pondok tahfiz Quran, semua dia bantu. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Memang dia datang membawa pahala yang banyak. Ini orang yang soleh, orang yang alim. Mungkin di mata kita orang ini Masya Allah soleh, taat ibadah, akan tetapi ternyata lisannya tidak dia jaga. Suka memaki orang lain, suka mencaci orang lain, suka menghina orang lain, suka memfitnah, mengadu domba orang lain. Dia juga suka mengambil hak orang lain. Wa akala mala hadza, memakan harta orang lain secara batil. Menipu orang, berhutang tapi tidak dia bayar. Mencuri uang orang lain. Gaji karyawannya yang ditunda-tunda tidak dibayarkannya. Dan dia juga suka memukul orang lain, menyakiti fisik orang lain dan membunuh. Banyak orang yang ia zalimi ketika di dunia. Maka nanti semua orang yang pernah ia zalimi itu akan datang meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Bagaimana caranya? Maka diambillah pahala yang banyak tadi. Diambil pahala salatnya diberikan kepada si fulan. Diambil pahala puasanya diberikan kepada si fulan. Diambil pahala zakatnya diberikan kepada si fulan. Begitu seterusnya. Ternyata habis sudah semua pahala, tapi orang-orang yang menuntut keadilan itu masih banyak antri. Maka bagaimana caranya? Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi, maka dosa orang-orang itu dipindahkan kepadanya. Maka habis sudah semua pahala dan bertambah sudah dosa. Kemanakah tempat akhirnya? Thumma turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena minum khamar, bukan melakukan maksiat kepada Allah, tapi masuk neraka karena zalim kepada orang lain. Tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Hablum minallahnya bagus, tapi hablum minan nasnya tidak baik. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita perlu banyak duduk merenung, mengingat-ingat kembali sepanjang hidup kita ini
Siapa saja orang-orang yang pernah kita zalimi, orang-orang yang pernah kita aniaya, teraniaya hidupnya gara-gara kita, orang-orang yang pernah terluka hatinya, baik secara fisik maupun perasaannya. Karena ternyata yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu adalah karena lisannya. Mungkin kita merasa tak pernah mencuri milik orang lain, tak pernah memukul orang lain, tak pernah menipu orang lain. Tapi bagaimana dengan lisanmu? Bagaimana dengan tulisanmu, komen-komenmu di media sosial yang pernah menceritakan aib orang, yang pernah menyebarkan fitnah, yang pernah menyakiti dan melukai perasaan orang lain. Meskipun orang itu tidak tahu engkau yang melakukannya, tapi Allah tahu, akan Allah catat itu, dan akan dimintai nanti pertanggungjawabannya. Maka sekali lagi, banyak-banyaklah kita merenung, berpikir, terutama di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Ingat-ingat kembali masa lalu kita. Ingat-ingat kembali orang-orang yang pernah terzalimi oleh kita, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Kalau masih bisa berjumpa dengannya, maka jumpai, mintakan maafnya. Karena dosa kepada manusia tak bisa lunas dengan taubat, dengan salat sunat taubat. Menangis di pintu Ka'bah tak akan lunas dosamu kepada sesama manusia. Maka kita sambung lagi hubungan dengan sesama manusia, perbaiki, mintakan maaf kepada mereka. Mudah-mudahan dia bisa memaafkan dan Allah mengampuni kita. Kalau selama ini memang belum pernah kita berbuat zalim kepada orang lain, tidak pernah kita menyakiti orang lain, maka alhamdulillah, tetaplah istiqomah, jaga terus anggota badan kita, jaga lisan kita, jangan sampai pernah menzolimi orang lain. Karena kalau kita tak pandai menjaganya, sungguh sayang, seribu sayang. Capek-capek kita sholat, letih kita sholat tarawih tiap hari, bolak-balik ke masjid sholat berjamaah. Susah payah kita menahan puasa melawan hawa nafsu, mengeluarkan zakat sedekah, berat kita melawan sifat bakhil kita. Hari ini kita sholat Jumat, datang kita cepat salat tahiyatul masjid, salat qabliyah, nanti salat ba'diyah. Dan semua amal yang kita kerjakan itu ternyata nanti kita berikan kepada orang lain. Maka tidakkah kita berpikir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Jangan sampai menjadi orang yang bangkrut, baik bangkrut ketika di dunia, apalagi bangkrut ketika di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.